Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum tanah galian sumur masjid dipergunakan untuk merehab jalan selain masjid? Di sumur yang dibangun di tanah masjid, terus tanah galiannya itu bagaimana hukumnya ketika untuk merehab jalan, untuk menambal jalan dan sebagainya di tempat selain masjid? Jawab, hukumnya tidak boleh, kecuali jika tanah tersebut sudah tidak bisa dipergunakan untuk masjid itu atau masjid-masjid yang lain. Jadi selama masjid itu masih membutuhkan tanah galian itu, maka tanah galian itu tidak diperbolehkan untuk membangun selain masjid itu atau untuk membangun masjid-masjid yang lain. Keterangan ini diambilkan dari kitab I'anatul Thalibin juz 3 halaman 181. Soal yang nomor 2, bolehkah tikar-tikar yang diwakafkan untuk masjid digunakan di halaman masjid untuk kepentingan seperti sholat, pengajian, dan lain-lain? Jadi ketika tikar diwakafkan untuk masjid, itu nanti apakah boleh dipergunakan, ya, digelar di halaman masjid. Nah, sedangkan statusnya halaman masjid tersebut itu bukan tanah wakaf masjid. Nah, terus halaman tersebut digelari tikar, digunakan untuk sholat id atau pengajian dan sebagainya. Nah, hukumnya bagaimana menggunakan tikar yang diwakafkan untuk masjid? Jawab, tidak boleh selama halaman tersebut tidak diwakafkan sebagai masjid. Jadi halamannya kalau tidak diwakafkan untuk masjid, maka tikar yang diwakafkan untuk masjid tidak boleh dibeber di situ. Keterangan ini diambilkan dari Hamis I'anatul Thalibin juz 3 halaman 181. 2. Kitab Al-Fatawi Al-Kubro juz 3 halaman 85. Soal yang nomor 3, siapa yang berhak memiliki barang-barang persenan dari bos perusahaan kepada koperasi pondok seperti kaos, baju, jam dinding, dan lain-lain? Penjaga koperasi atau pondok. Jadi di pondok itu ada koperasi. Nah, kebetulan ini dari perusahaan ada persenan berupa barang, yaitu kaos atau baju, jam dinding. Nah, itu nanti yang berhak menerima persenan penjaga koperasi atau pondok. Jawab, apabila pemberiannya secara mutlak, maka menjadi milik penjaga koperasi. Dan apabila tidak mutlak, maka yang berhak adalah pihak yang sesuai dengan tujuan
pemberi. Keterangan ini diambilkan dari kitab Hamis I'anatut Thalibin juz 3 halaman 154 sampai 155. Terima kasih. Semoga keterangan ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmu kita. Dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin, para alim, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil keputusan musyawarah yang membahas tentang hukum-hukum yang sering terjadi di masyarakat. Alhamdulillah, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah bisa terjawab. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukum tanah galian sumur masjid dipergunakan untuk merehab jalan selain masjid? Di sumur yang dibangun di tanah masjid, terus tanah galiannya itu bagaimana hukumnya ketika untuk merehab jalan, untuk menambal jalan dan sebagainya di tempat selain masjid? Jawab, hukumnya tidak boleh, kecuali jika tanah tersebut sudah tidak bisa dipergunakan untuk masjid itu atau masjid-masjid yang lain. Jadi selama masjid itu masih membutuhkan tanah galian itu, maka tanah galian itu tidak diperbolehkan untuk membangun selain masjid itu atau untuk membangun masjid-masjid yang lain. Keterangan ini diambilkan dari kitab I'anatut Thalibin juz 3 halaman 181. Soal yang nomor 2, bolehkah tikar-tikar yang diwakafkan untuk masjid digunakan di halaman masjid untuk kepentingan seperti sholat, pengajian, dan lain-lain? Jadi ketika tikar diwakafkan untuk masjid,